Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial AutoCAD untuk pemula. Kemarin kita sudah membahas soal settingan awal dengan menggunakan Use a Wizard atau settingan manual di AutoCAD. Saya juga berjanji akan melanjutkan tutorial berkenaan dengan settingan lanjutan. Nah, apa itu settingan lanjutan? Settingan lanjutan itu sebenarnya agak berbeda dengan Use a Wizard. Use a Wizard kita pakai ketika kita memulai lembar kerja baru. Itu baru bisa kita pakai Use a Wizard. Tapi bagaimana dengan kita yang mau langsung mengatur tanpa membuka lembar kerja baru? Misalkan kita dari awal emang tidak pakai Use a Wizard, kita mau menyeting gambar ini langsung dipakai. Nah, itu teman-teman bisa pakai di sini logo AutoCAD, diklik saja, lalu pilih Drawing Utilities, lalu pilih Unit. Di unit ini sendiri, teman-teman bisa mengatur seperti teman-teman mengatur Use a Wizard. Tapi bedanya, teman-teman langsung bisa pakai. Beda dengan Use a Wizard tadi. Nah, di sini saya menyukai presisi 2 angka di belakang koma. Jadi saya pilih 2 angka di belakang koma. Kalau teman-teman yang memang mencintai presisi, kata orangnya perfeksionis banget, ya bisa pilih. Suka hati teman-teman aja gitu. Tapi saya tidak menyarankan bahwa tidak dipakai gitu 2 angka di belakang koma, terutama untuk nilai, karena berkaitan dengan kepresisian dari sebuah gambar kita. Di sini sudah saya atur di Use Wizard karena saya memang udah otomatis pakai Use a Wizard, jadi di sini pasti milimeter, jadi udah benar teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman belum memakai Use a Wizard atau malas memakai Use a Wizard, ya bisa pakai Drawing Unit sini ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita mengatur opsi. Tulis saja OP di papan komen. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat ada option. Di AutoCAD, ketika kita baru menginstal AutoCAD, itu ada aturan default dari AutoCAD. Jadi aturan dasar dari AutoCAD yang bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini teman-teman bisa lihat, pertama-tama klik aja di display. Nah, di sini ada display scroll bar in drawing window. Kalau misalkan teman-teman memang menyukai ada scroll bar di samping sini, itu bisa dipakai. Nah, ini muncul nih scroll bar. Tapi menurut saya, scroll bar di AutoCAD ini tidak terlalu berfungsi. Jadi, saya gantikan dengan tidak mencentang agar tampak lebih luas jendela gambar saya. Tapi kalau teman-teman suka, ya tidak apa-apa. Di sini ada crosshair size, ini adalah kursor, bisa kita besarkan. Misalkan 20 aja, 19 ya. Kita apply. Lalu di sini ada open and shape. Nah, di display ini menurut saya itu aja yang perlu teman-teman atur, yang lain tidak perlu. Lalu ada open and shape. Harusnya kalau misalkan teman-teman baru menginstal AutoCAD, automatic shape di sini pasti aktif. Lalu di sini biasanya ada angka 10. Di AutoCAD, automatic shape-nya itu sangat berbeda dengan yang ada pada automatic shape-nya Microsoft Word. Kalau di Microsoft Word, automatic shape-nya adalah menyimpan file, menyimpan data yang terakhir kita tulis atau yang terakhir kita buat. Kalau automatic shape itu di Word atau Microsoft Word. Namun, kalau semisalkan di AutoCAD itu berbeda. Di AutoCAD kita harus mengatur berapa waktu atau jangka waktu saat kita ingin automatic save. Di sini misalkan 10, berarti setiap 10 menit itu akan menge-save file-file. Bayangkan kalau misalkan teman-teman menulis selama 60 menit, berarti teman-teman sudah mendapatkan 6 file baru. Dan itu menurut saya cukup ribet dan terlalu memakan memori, jadi saya matikan automatic save untuk menghindari banyaknya file. Takutnya rancu begitu teman-teman. Di open and save itu saja yang perlu dicentang, tapi kalau misalnya teman-teman suka dengan automatic save ya tidak masalah, atau mungkin teman-teman tinggal di tempat yang sering mati lampu dan laptopnya harus dicas, jadi diperkirakan saja setiap berapa kali harus meng-save. Selanjutnya pengaturan di drafting. Nah, kalau di drafting ini sendiri tidak banyak yang diubah, cuman kalau misalkan ignore hatch object-nya belum dicentang ya teman-teman. Ignore hatch object, hatch itu adalah arsir yang dimana
kalau semisalkan teman-teman pasti tahu itu arsir kayak gimana, misalkan arsirnya garis lurus semua, garis lurus, ada 10 arsirnya. Kalau misalkan kita tidak centang, itu setiap garis itu adalah objek. Namun ketika kita centang, 10 baris tadi cuma satu objeknya. Jadi bisa kita atur dan kita pindahkan kemana saja yang kita mau. Mungkin itu untuk pengaturan awal atau pengaturan lanjutan sebelum kita memulai menggambar, teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke tombol toggle. Namun, untuk membuat video ini tidak bosan ditonton, saya akan membuat video selanjutnya. Jadi teman-teman juga bisa belajar dulu, meyakinkan diri, sudah pahamkah dengan pelajaran yang sebelumnya ini, baru nanti pindah ke pelajaran selanjutnya. Dan saya sarankan mungkin untuk subscribe atau menghidupkan lonceng, jadi teman-teman bisa dapat updatean dari pelatihan ini. Karena pelatihan ini akan saya update setiap 2 hari dengan 2 video. Atau mungkin teman-teman bisa save playlistnya di YouTube teman-teman agar bisa nonton terus. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.